Hai rekan-rekan semua, kita berjumpa kembali di dalam channel saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah tayangkan tentang bagaimana kita membuat counter desimal 2 digit menggunakan flip-flop, jika flip-flop ya. Sekarang saya ingin membagikan kepada Anda semua bagaimana kita membangun counter desimal 4 digit dengan tampilan 7 segmen. Pertama kita ambil dulu untuk counternya yang ada 4, kita taruh di sini, kemudian kita copy saja, kita copy sebanyak 3 buah begitu, kita taruh ya semacam ini. Satu lagi kita pasang di sini ya. Kita sudah dapat 4 ini, kemudian selanjutnya kita ambil untuk 7 segmennya ya, 7 segmennya kita pasang di sini ya, pasang di sini, kemudian kita pasang juga di sini. Untuk memasang 7 segmen ini sebenarnya ya terserah Anda semua ya, gimana baiknya supaya bisa tertata dengan baik. Nah, kemudian kita menghubungkan untuk masing-masing. Jadi kaki yang di sebelah kanan ini mendapatkan bit terendah. Jadi kita pasang di sini. Kemudian berturut-turut kita pasang seperti ini. Jadi D ini mendapat yang paling kiri. Ya, kita juga pasang di sini. Ini ya, ini adalah proses bagaimana kita membuat untuk counternya. Tidak susah nih membuatnya ya, sangat mudah sekali. Tapi memang harus diikuti bagaimana prosesnya sehingga nanti kita bisa menambahkan seperti ada tombol start counter, stop counter, maupun bagaimana kita mereset. Nah, counter 74 LS93 ini di dalamnya ada 2 bagian ya, di mana ada 2 clock yang digunakan sebagai fungsi untuk trigger counter. Ada QA, CKA ini untuk apa namanya, untuk counter output QA, sedangkan CKB ini untuk trigger pada counter QD, QC, QB pada outputnya. Nah, supaya ini bisa menjadi 4 output yang saling terhubung, maka output dari QA ini harus dihubungkan ke dalam pin output QA ya. Kita ambil misalkan di sini. Nah, ini adalah QA-nya di sini. QA-nya di sini. Kemudian untuk bisa mendapatkan fungsi clock agar bekerja, kita tambahkan di sini ada satu DC clock ya, DC clock di sini tambahkan, kita hubungkan DC clocknya ini ke input CKA. Nah, semacam itu ya. Kemudian kita akan coba dulu apakah ini bagian dari satu counter ini bisa bekerja dengan baik atau tidak. Kita bisa melakukan fungsinya dulu ya. Jadi kita pastikan bahwa counternya ini bisa bekerja dengan baik. Kita coba simulasikan supaya nantinya kita dapat melakukan perubahan pada semua counternya. Nah, ini sudah menghitung ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, A, B, C, D, dan kembali ke 0. Nah, karena kita menggunakan counter desimal, maka kita harus mengatur output dari counter ini agar ketika nilai 9 ini diperoleh, dia harus kembali ke 0. Nah, kita harus tambahkan untuk gerbang yang mengatur bagaimana nilai dari output ini harus kita reset ya. Ketika dia bernilai 10 harus kita reset kembali ke 0. Nah, kita tutup ini, kita hapus. Jadi ketika nilainya ini mencapai 1010, jadi kita akan taruh di sini. Dia harus sama dengan 1. Nah, nilai 1 ini yang digunakan untuk mereset counter di situ. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Oke, counter sudah mulai menghitung ya sampai 9 dash menjadi 0. Nah, dengan demikian kita bisa membuat untuk semuanya ini dengan cara yang sama ya. Jadi CKB ini kita hubungkan juga sini ke output rendah. Semacam itu ya. Ini kemudian masing-masing kita berikan 74/08. Balik, kemudian kita copy aja supaya cepat. Kita taruh di sini. Macam itu. Kemudian dari masing-masing ini kita hubungkan ke fungsi resetnya di sini. Ini juga kita hubungkan ke fungsi resetnya. Macam ini. Ini juga akan kita taruh di output dari masing-masing counter di key D dan key B. Nah, semacam ini. Nah, sekarang bagaimana supaya counter ini bisa menghitung untuk 4 digit desimal. Jadi ketika counter pertama ini menghitung 0 sampai 9, maka counter berikutnya harus berubah menjadi 1. Jadi ketika 09 dia menjadi 10. Artinya kita harus memasukkan output pada counter yang pertama ini pada nilai paling besar dimasukkan sebagai clock pada counter berikutnya di sini ya. Kita masukkan, kita ambil di sini. Nah, kita ambil, kita ambil. Kemudian kita bisa menaruh pada nilai paling besar di sini. Jadi ketika dia 8, kemudian dia berubah jadi 0, maka dia akan berfungsi untuk mengcounter pada counter berikutnya. Nah, kita uji coba dulu apakah dia akan berubah pada nilai counter berikutnya. 4, 5, 6, 7, 8, nanti harus berubah menjadi 1 di sini. Nah, ketika dia menghitung sampai 9, dia berubah menjadi nambah di sini. Ya.
Dengan demikian kita sudah punya 2 counter desimal di sini yang sudah bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita tutup dulu. Dengan cara yang sama kita bisa memasangkan ini CKA ini pada output dari KID di sini. Nah, berikutnya yang lain juga begitu. Nah, sekarang supaya lebih cepat bagaimana counter ini bisa menghitung, kita berikan misalkan 10 di sini untuk membuktikan apakah counternya itu sudah berjalan dengan baik di sini. Ya, ketika dia menghitung sampai 8, 9, nah dia sudah mulai menghitung dengan baik. Kita percepat lagi. Di sini kita beri 50. Ya, ini bisa kita atur-atur bagaimana supaya kita bisa membuktikan lebih cepat saja. Maka counternya bisa menghitung dengan baik di situ. Jadi kalau misalkan nanti ada yang tidak berjalan, kita koreksi bagian mananya yang tidak bisa menghasilkan hitungan yang benar di situ. Nah, ini sudah sampai 7, 8. Ketika ini sampai 9, dia harus berubah ini menjadi 1. Nah, dia sudah menghitung 1 dan seterusnya di situ. Artinya counter keempat-empatnya ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, terus bagaimana kita akan membuat sebuah fungsi stop counter, yaitu dengan cara kita menambahkan sebuah rangkaian dengan menggunakan sebuah D flip-flop. Ya, D flip-flopnya ini kita taruh di sini, begitulah ya. Kita taruh di sini, kemudian kita atur bagaimana supaya nantinya bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita berikan satu rangkaian ya, rangkaian berupa resistor ya, berupa resistor di sini. Saya taruh di sini resistornya. Ya. Macam itu. Kemudian ini saya kasih nilainya 1 kilo saja cukup ya. 1 kilo. Kemudian satu buah push button. Satu buah push button ini kita pasang di sini. Begitu. Kemudian kita berikan power untuk memberikan nilai tegangannya. Kita berikan plus 5 volt. Kemudian satu ground supaya fungsinya nanti dapat bekerja dengan baik. Semacam ini. Kemudian clocknya ini kita hubungkan ke start stop tombolnya ini ya. Jadi ini adalah tombol untuk start dan stop. Jadi fungsinya bisa digunakan untuk fungsi dua fungsi, yaitu tombol start sekaligus tombol stop. Supaya fungsi flip-flop ini dapat mengatur supaya clocknya nanti ini bisa memberikan trigger ke counter dan dia menghentikan, maka kita akan pasangkan satu gerbang lagi, yaitu 7408 ya, gerbang 7408 kita pasangkan di sini.
Fungsinya apa dia? Fungsinya adalah untuk mengenable clock yang akan men-trigger pada rangkaian counter. Nah, oleh karena itu kita harus menghubungkan output satu output yang berlawanan, yaitu keynote. Satunya ini menuju ke sini. Ya, satunya menuju ke gerbang input dari gerbang N. Kemudian yang di sini kita putus, ya, kita putus supaya nanti outputnya ini bisa digunakan melalui pengenable ini. Ya, kita masukkan di sini. Nah, semacam ini. Nah, jadi kalau kita cek sekarang, ya, kita cek sekarang pada saat simulasi ini dihidupkan atau counter dihidupkan, maka gerbang N ini akan mendisable dari clock yang harus men-trigger counter, karena di sini kita belum mengawali untuk memberikan nilai start pada counter tersebut. Jadi ketika kita starting dari tombol start untuk counter ini, maka key ini akan menjadi satu ini akan mengenable dari clock yang digunakan untuk men-trigger. Nah, kemudian kita bisa men-stop counter. Nah, counter akan berhenti. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah tombol yang digunakan untuk mereset counter. Ya, jadi ketika kita memiliki counter ini menghitung semacam ini, kemudian kita stop, ya, counter dalam keadaan hitungan terakhir belum kita reset. Nah, sekarang kita akan membuat pengatur resetnya, ya, kita copy ini aja, copy, jadi tidak perlu membuat banyak lagi, kita copy di sini. Nah, ini kita ganti dengan reset. Jadi kita bisa memanfaatkan tombol reset ini untuk mereset dari setiap counter. Nah, untuk bisa mereset ini ada dua fungsi input, ya. Jadi reset ini bisa dilakukan melalui gerbang N, tetapi dia harus terhubung dengan terhubung dengan rangkaian reset ini. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah gerbang, ya, sebuah gerbang untuk masing-masing counter semacam ini, sebanyak 4 buah, ya, kita kopikan. Kenapa 4 buah? Karena counternya ada 4, ya. Jadi semua harus memiliki fungsi presetan yang sama. Nah, dari masing-masing preset ini kita masukkan ke input dari setiap gerbang OR di sini. Nah, semacam itu. Kemudian input satunya ini diambilkan dari preset di sini. Ya, kita ambil di sini. Nah, kita masukkan ke sini. Masukkan ke gerbang OR maksudnya, ya. Kemudian output gerbang OR ini baru dihubungkan ke fungsi reset. Artinya begini, ketika tombol reset ini tidak diberikan, tidak diaktifkan, maka gerbang N ini yang fungsinya mereset setiap nilai setelah 9, dia tetap berfungsi. Kenapa? Karena ketika 1 ini 1, gerbang OR ketika mendapat 1, dia akan 1 mereset di sini.
Nah, ketika kita menggunakan tombol reset di sini, maka otomatis ini menjadi yang utama. Ketika dia diberikan 1, maka otomatis dia akan mereset. Nah, ini yang sama juga bisa kita hubungkan di sini, semacam ini. Ya, kita hubungkan. Ini dihapus juga. Kita masukkan di sini. Kemudian outputnya ini kita hubungkan ke sini. Terakhir ya, yang untuk counter yang paling besar. Nah, semacam ini. Kemudian outputnya kita hubungkan ke sini. Nah, kita coba ya hasilnya seperti apa. Kita mulai dari start di sini. Nah, start. Oke, kemudian kita stop. Kemudian kita reset. Nah, maksudnya begitu. Jadi counter bisa diawali lagi ketika kita menghasilkan kondisi counter ini pada nilai 000. Kita masukkan di sini lagi. Nah, ketika kita menggunakan tombol reset di sini, ini tetap counternya akan 0, tetapi ketika kita lepas resetnya, counter akan terus melakukan hitungan mulai dari 0 lagi. Ya, jadi kenapa? Karena enable dari clocknya ini masih berjalan dengan baik di sini. Jadi kalau kita matikan 0, dia akan menghitung. Nah, caranya adalah tetap kita stop di sini, baru kita reset. Nah, demikian counter 4 desimal, 4 digit ini dilengkapi dengan preset dan tombol start-stop counter. Silahkan dicoba karena ini sangat mudah dan semoga bermanfaat. Terima kasih.